Selamat datang di podcast Psikostalk. Hai semuanya, kenalin nama aku Suraya Tikawama, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6 yang sedang menjalankan mata kuliah studi independen. Di episode pertama ini, aku akan membahas mengenai hustle culture dari sudut pandang mahasiswa yang sedang mengalami hal tersebut. Jadi hari ini aku udah bareng sama mahasiswa-mahasiswa yang lagi aktif di perkuliahan. Boleh langsung coba perkenalkan diri dan akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih tanya-tanya? Ya, jadi ini. Nah, halo semuanya. Kenalin nama aku Nadira Zadipa, biasa dipanggil Yaya. Kalau akhir-akhir ini sih aku lagi cukup sibuk soal tugas kuliah pastinya sama organisasi di luar kampus sih paling sempurna. Oke, halo, nama Zula. Aku Agnes Galantias, biasa dipanggil Afina. Kesibukan aku akhir-akhir ini perkuliahan yaitu paling pas saja dan juga itu tugas. Terus mungkin aku juga aktif di organisasi dari sama Yaya, mungkin aku aktif di organisasi di dalam kampus. Oh begitu, berarti dua-duanya sama-sama aktif ya dan mengikuti organisasi. Ya, yes. Oke. Boleh kata-katanya ceritain kesibukan yang lagi dijalanin sekarang? Boleh dong. Mungkin dari dulu ya. Kalau dari aku sih, karena di semester 6 ini cukup padat ya, sebenarnya aktivitas di kampus itu dikit, cuman karena banyak tugas-tugas yang sangat menuntut tinggi itu tuntutannya tinggi lah dari dosen-dosennya, khususnya aku rasa itu di makro PSDM gitu ya. Jujur itu situ aku lumayan skandal di bagian makro itu, dan kalau di luar kampus ya organisasi aku karena sejauh ini masih berjalannya baru lah ya tadi kebin, jadi belum kerasa yang berat banget sih, masih enjoy gitu. Cuman yang saat kerasa itu sih yang aku SDM itu karena aku kayak itu sangat memakan menguras energi aku banget gitu, ditambah dengan tuntutan yang ada. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin kalau kesibukan ya, Ki, ya. Kalau kesibukan, kurang lebih sama ya, aktif di organisasi juga selain kuliahan. Mungkin kalau misalkan soal kuliahan, sama-sama semester 6, jadi sama-sama sibuknya gitu ya. Dan aku karena aku ngambilnya PIO, jadi dari project mungkin itu sih yang lebih hektik untuk belakangan ini gitu. Kalau untuk organisasi sendiri sih, alhamdulillahnya, baru-baru ini program-programnya udah selesai. Jadi sekarang bisa fokus lagi ke kuliah. Oke, didengar dari dua kata-kata ini, dua sama-sama padat ya aktivitasnya dan sama-sama produktif juga. Tapi aku penasaran, di balik semua kesibukan itu, pernah nggak sih ada memang gimana kata-kata ini ngerasa benar-benar capek, baik secara fisik ataupun mental? Kalau aku pernah banget sih, pernah. Boleh diceritain? Eh, Mungkin aku ceritain tentang banyak yang aku pernah alami gitu ya. Masih menyangkut tadi yang soal kesibukan khususnya yang dari struggle yang aku alami itu, capek fisik dan sampai fisik itu sebenarnya nggak begitu berasa kalau menurut aku ya, tapi lebih ke mental sih karena mungkin terlalu dipikirin gitu ya tiap harinya kan kayak, dan kayak misalnya setiap bimbingan tuh benar-benar itu masih lama sebenarnya harinya, cuman karena dipikirin terus tuh malah nggak fokus ke yang lain gitu, terus kayak lagi ngerjain apa tapi selalu aku distract sama momen-momen itulah saat bimbingan sama aku yang dari aku struggle itu, terus jadinya kayak yang nggak fokus, terus ke waktu tidur pun jadi kayak mengganggu banget kalau buat aku pribadi ya, dan yang biasanya saya aku dan 10 tidur tuh sekarang kayak jam 12 tuh masih ke call, ibu via call dan lain kayak gitu sih kalau aku. Oke, kalau aku sendiri mungkin yang yang ngerasa banget capek mental dan fisik, sebenarnya kurang lebih sudah sama ya. Kalau misalkan fisik tuh nggak akan begitu terasa sih sebenarnya gitu. Cuma kalau yang misalnya mental banget tuh mungkin di saat berkaitan sama kesibukan juga, di saat aku harus split dan manage gimana aku bagi antara kuliah dan juga kepentingan organisasi gitu. Mungkin yang akhir-akhir ini aku rasain. Oke. Di momen kayak gitu tuh biasanya kalian ngapain? Kalau aku sih kalau lagi tertekan gitu apa kayak lagi burnout banget tuh,
pastinya kalau gak nangis ya mau diri ya, karena tuh nih kalau orangnya emang, kalau aku beda-beda mungkin ya setiap orang, tapi kalau aku tuh kalau misalnya lagi burnout atau apa tuh gak bisa untuk diajak cerita atau diganggu, jadi bener-bener di kamar diem, terus ya kalau lagi nangis ya nangis, pokoknya jangan diganggu, tapi aku masih tetap main bebas itu karena kayak nggak kepikiran nih udah kerjain aja gitu, jadi kadang kadang terlalu memaksakan ya punya, cuman kayak gak tau sih sejauh ini kayak selalu gitu, dan kalau udah ada kerjaan baru bisa tidur, tapi kalau misalnya tidur lupain gak bisa gitu, kalau waktu ini kayak harus bener berberes gitu mana yang bersalah harus udah sebelum, terus ya udah langsung. Oke, kalau dari aku sih mungkin ngelihat dan yang baru-baru terjadi ya, cara aku menghadapi situasi seperti itu sih lebih ke aku melihat tanggung jawab yang nggak bisa aku tinggalin dulu sih pada saat itu. Jadi beneran apa ya, ngatur dulu prioritasnya yang mana, dan ketika aku ngerasa aduh kayaknya aku cuma bisa handle satu hal, aku fokus di situ. Dan sebenarnya kalau dengan capek sama banget ya dari situ, sama banget, cuma ya karena tanggung jawab yang udah bisa ditinggalkan ya, pada akhirnya aku berusaha untuk nge-push limit aku sampai udah benar-benar capek, udah benar-benar selesai. Jadi ya udah aku ngerasa finish line-nya ada di saat tanggung jawab aku udah selesai gitu, bukan saat aku capek pada saat itu. Kalau misalkan dari Teh sendiri bedanya sama Teh Atina itu, Teteh belum bisa untuk mengatur skala prioritas Teteh. Yang penting tugas Teteh adalah dulu dan baru Teteh bisa istirahat. Iya. Kayak gitu. Terus sekarang dari semua cerita Teteh tadi udah diceritain, kerasa nggak sih efeknya sekarang ke aktivitas sehari-hari? Ada nggak yang berubah? Kerasa sih, kerasa banget kalau aku ya, karena ya balik lagi ke yang tadi, karena itu yang lagi ngalaminnya, kayak jadinya yang tadi aku udah bilang ke waktu tidur itu tuh jadi kayak waktu tidur aku tuh jadi terbilangnya nggak normal ya, karena kayak biasanya kayak jam 9 atau jam 10 tuh udah tidur, tapi sekarang tuh benar-benar jam 1 atau jam 2 tuh belum, sedangkan besok itu masih ada kelas pagi, dan kadang jadinya ngambil jadwal bolos gitu, jadi ya membuat sebenarnya mungkin kalau bisa lebih manage waktunya bisa lebih baik mungkin ya, cuman gak tahu karena aku tuh terlalu apa ya, tertekan atau gimana gitu. Tapi setiap aku sharing sama temen-temen aku pun, mereka pun mengalami hal yang sama gitu sama yang aku alami. Jadi kayak oh kayaknya nggak pernah wajar dari video aku mewajarkan itu, cuman aku juga belum tahu sih cara mengatasi yang benar itu gimana sih seharusnya gitu, karena kayak ada yang bilang ya udah coba selingin aja sama aktivitasnya, tapi kayak karena aku halnya nggak bisa yang meninggalkan hal yang beres itu, yang sedangkan kayak gue itu bentar lagi nih udah banyak gimana gitu nggak bisa, terus jadinya ya tetap aja gitu kacau gitu. Kalau Teh Atina gimana? Kalau aku sendiri sih tadi udah penjelasan juga ya, ketika aku hapus skip tanggung jawab aku yang nggak cuma satu gitu ya, dan peran aku tuh nggak cuma satu gitu, nggak cuma sebagai mahasiswa doang gitu, karena aku aktif di organisasi juga. Jadi ketika nge-push ini juga aku tidak nge-push ini untuk dua-duanya ya, untuk misalnya untuk kuliah iya, untuk akademisi ya gitu, tapi aku yang prioritaskan satu hal gitu loh pada saat itu, dan pada akhirnya ada satu hal lain yang harus gue korbankan, mungkin efek yang merasa hal lain yang sedang aku kejar gitu. Dan selain itu juga ya soalnya kayak tadi kalau waktu tidur juga keganggu, terus juga mungkin kalau aku lebih ke rasanya tuh kalau misalkan udah dikasih apa ya, ada space gitu, ada space untuk nggak ngerjain apa-apa, aku kadang suka juga sendiri juga gitu, kayak dicari kisah pantai gitu. Oh, berarti parah ya. Maksudnya udah kalau misalkan sampai kesibukan baca itu tuh kayak tadi kita bilang menjadi menormalisasikan hal yang seharusnya dinormalisasikan. Ya nggak sih, ya nggak guys? Ya itu mirip-mirip sebenarnya kan, cuma beda kasusnya aja. Betul. Karena setiap orang juga sama-sama stres, tapi setiap orang cara menanggapinya beda-beda. Betul. Terus di tengah semua tekanan itu biasanya yang bikin kalian tetap bertahan itu apa? Apakah ada orang-orang yang support kah? Atau ada aktivitas yang bisa kalian lakukan kah di waktu senggang mungkin? Pasti kalau aku pribadi ada ya, aku bilang kayak support system, salah satunya keluarga aku, pacar aku, teman aku gitu. Cuman mungkin yang sangat mendengarkan keluhan aku karena kemudian ceritanya ke dia tuh mungkin pacar aku lah ya, karena kayak
ya udah deh ke dia aja gitu. Nah, kalau orang tua kan kayak aduh kalau banyak pikiran apa gimana kalau belakang pun kan kayak ya meskipun pacar aku punya beban gitu cuman kayak kayaknya lebih safe aja gitu kalau ke dia jadi aku lebih cerita ke dia dan lebih apa ya ngerasanya jadi lebih apa ya keluar aja gitu loh jadi beban itu kayak benar-benar nggak dipikul sendiri kalau aku ngerasa gitu. Kalau aku tuh sebenarnya kalau support system juga sama ya Raya ada ya gitu. Ya habis ya aku guys aku udah guys gede ya guys gitu. Jadi support system nih ada aja gitu. Cuma mungkin yang jadi motivasi aku ya, aku lebih ke pikirin resiko ketika aku beneran mengabaikan hal lain kesibukan aku yang lain. Jadi walaupun mungkin support system ya karena kayak lihat tempat cerita teman untuk ngeluh tapi kalau dari aku sendiri sih ya balik lagi ya di sini yang ngejalanin kan kita sendiri gitu yang balik lagi yang bisa bikin kitanya berdiri lagi kan kita sendiri gitu kita juga ya udah gede juga gitu harus berdiri kita sendiri Independen ngomong bener-bener. lebih dari kita sendiri Ya, dan data. jadi gimana aku balik lagi ke on tracknya itu by the itu aku sendiri sih yang mungkin motivasinya cuma ya support system sih ada aja gitu. Jadi yang ada juga harus punya support system kah? Kata menurut aku wanita itu kalau mau kayak nggak punya support system tuh at least ada aktivitas yang emang dia sukai kayak Ronaldo lah, baca buku kayak apa gitu. Setidaknya dia ngerasa sendiri sih karena kalau burnout tuh kayak kalau pikir sendiri tuh pasti aduh kacau sih Iya, karena yang bikin kalau pribadi mungkin Afina dulu sih ngerasain yang bikin kita betah juga pasti orang-orang yang support kita namanya keluarga kita pacar kita tadi karena kalau terlalu pada sendiri kan nggak baik bentuknya aja mungkin ya beda-beda sih ada satu ada dua ada kodai ada tobo. Oke, jadi selanjutnya apa sih yang bikin kalian tetap bertahan di ritme ini? Maksudnya kayak di tengah capek apa itu untuk kadang kalian lagi jalanin apa sih yang bikin semuanya tuh oh ini worth it nih gitu? Ada gak hal yang kayak gitu? pasti ada ya mungkin tadi udah disampaikan sama Afina juga sedikit banyaknya kayak ya kan ini pilihan kita gitu mau secara apapun mau segimanapun kedepannya lagi atau yang kita lakukan sekarang tuh ya udah mau gimana ini pilihan kita dari mau dari sebuah juga tanggung jawab kita juga yang kita pilih gitu dan mungkin alasan tahannya lebih ke kalau aku pribadi tuh karena aku tahu punya apa dan aku tuh punya prinsip kayak aku pengen berkembang gitu jadi aku tuh merasa apapun yang aku rasa sekarang capeknya lah atau nangis-nangisnya lah aku kayak selalu percaya itu kan sudah berlalu dan menurut aku itu tuh bakal positif kok ke depannya gitu pasti ada makna kok dibalik ini semua tuh gitu dan pastinya itu sih dibandingin sama support system aku yang selalu mengerti jadi kak ini jadi kayak beneran yakin gitu itu sih karena ya mau gimana lagi gitu udah kita pilih ini ya udah jalanin aja Kalau dari aku sih mak, kurang lebih kalau ada itu sama ya maksudnya ini pilihan kita tanggung jawab kita juga yang harus kita selesaikan gitu setiap pilihan itu kan sih ada resikonya ya gitu cuma apa ya balik lagi kalau misalkan ada resikonya itu misalkan ketika kejadian rasa sakitnya rasa mungkin kayaknya gak worth itu untuk hari ini gitu so di depan satu itu tuh akan jadi pelajaran yang terlalu gitu buat kita apa tuh situasinya gitu. oke, berarti sampai sekarang masih bertahan dan berusaha untuk menyelesaikan semuanya karena ada tujuan yang ingin dicapai ya. Oke, tetap positif. Terus kalian pernah nggak ada di posisi dimana tuh kalian harus benar-benar memilih antara kuliah dan akademik dan organisasi? Benar-benar kayak semuanya berjalan bersamaan tapi kalian harus memilih salah satunya. Kalau di aku sih pernah ya mungkin kemarin-kemarin gitu ya seperti yang aku udah ceritakan gitu dari awal gitu sebenarnya akhirnya membuat si Ahan ini kuliah di juga organisasi ini di GTN adalah ketika aku sadar kalau aku kayaknya agak tempat ego gitu untuk nge-handle semuanya itu sedang salah gitu jadi pada akhirnya ya aku memilih untuk fokus ke satu hal ini sampai selesai gitu daripada aku membagi diri aku ke banyak hal tapi hasilnya gak maksimal. Oke, bagus banget. Kalau dari Teh Hia? kalau aku kurang lebih sama cuman untuk sekarang mungkin aku udah balik level soal itu ya karena
untuk sekarang aku kan udah gue aktif organisasi di dalam gitu, dan yang tadi aku sebut juga kalau organisasi di luar aku di masih karena baru jadi belum terlalu hektik gitu rasanya. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu, tapi aku kan mengalami juga sama kayak gitu, tapi itu nggak sekarang terjadinya gitu sih. Kalau boleh tahu kapan tuh sangat pas anak sangat capeknya terjadinya pas kapan? Itu waktu pas Pakum ya, karena kan aku sendiri di Pakum itu menjabat dari divisi acara, dan kebetulan akhirnya itu sama divisi acara. Cuman bedanya akhirnya staff atau ketua dan itu benar-benar karena mungkin itu kan di bawah naungan fakultas ya, jadi bebannya pun sangat berat, dan itu benar-benar menguras energi, fisik pun itu benar-benar kerasa banget, mental kena, fisik kena gitu, benar kerasa. Kalau sekarang kan yang ada tuh sebut kalau yang suami itu tuh walaupun itu lebih ke aku rasanya lebih ke mental aja, tapi pas pakam itu tuh aku rasanya fisik dan mental. Cuman setelah kenalan ya itu tadi yang lebih gampang kena kayak itu tuh emang gak worth it-nya pas kejadian aja, tapi setelah itu kayak iya ya banyak banget loh insight atau kayak pelajaran yang didapat dari yang kita lebih kemarin yang kita supaya tuh sangat berguna ternyata di depannya ya. Jadi ya itu kita tuh harus tetap semangat, pokoknya semangat awalnya menjadi semangat aja, nah itu bawa banget loh guys. Yang ini kayak kita tetap mau berjalan deh gitu, dan makanya positif itu sih baik. Mungkin kalau kita kita waktu dulu kan kita sama-sama gitu, jadi stres itu juga bersama. Dan kita yakin bukan kita doang ya, Iya, semua pun stres gitu intinya ada. dan mungkin itu yang salah satu aku sendiri salah satu hal yang bikin aku dulu di apa ya, mungkin jadi waktu pas aku mandi lagi ini saat udah cuma aku gitu ya stresnya, udah cuma aku yang burn out di sini, tapi para juga gitu. Gue juga mungkin ketika pakem sama Yaya nggak stres sebagai staff juga ada aja gitu, nah kan beda kata Yaya tuntutan itu bisa banget gitu, dan mungkin pakem itu salah satu acara yang besar juga gitu kan, tanggung jawabnya besar gitu yang harus dipegang, dan detail-detail tuh benar apa ya, benar profesional rancang banget gak ya. Tapi di balik cabenya juga kan aku masih melihat ada orang di bawah aku, dia juga ada lagi yang koordinator tua gitu yang mungkin dia spice lebih gitu dari aku, itu yang akhirnya makin Oke, seperti itu. Kalau sekarang ini kalian dari ngeliat ke belakang gitu, dari semua cerita yang diceritain dari awal sampai akhir, apa sih yang paling banyak dikorbanin? Pastinya waktu ya, waktu dan energi sih, dan uang mungkin. Uang mah kayak nggak sebanyak itu lah ya. Cuman maksudnya kayak lebih ke mental gitu, mental yang lebih banyak dikorbanin dibanding fisik kalau sekarang ya. Karena kayak yang kita benar semakin tambah semester tuh semakin capek gitu, capek dan sebenarnya terlihatnya lebih santai kayak makulnya, terus dia coach juga dan lain-lain, tapi entah kenapa tuntutan itu lebih tinggi aja gitu, lebih tinggi. Khususnya tadi yang kalau aku kan kayak lebih ke akademiknya gitu ya, jadi lebih baik ke kanan sih di situ. kalau soal di kondangan sih, kalau dari aku sendiri ya tetap sama ya waktu gitu istirahat, waktu untuk diri sendiri gitu, karena mungkin mostly waktu tuh banyak di konvensional untuk hal-hal lain gitu, meskipun ya kalau balik ke sendiri kan ya dengan sendiri juga ya, cuma waktu benar-benar apa ya untuk diri aku sendiri itu kurang banget gitu. Bahkan kalau misalkan dari yang lain gitu ya aku tuh aku bahkan sampai ngejadwalin gitu waktu dimana aku benar bisa menggunakan itu untuk diri aku sendiri, untuk istirahat, untuk nita gitu, untuk kemana pun gitu ya, tanpa nggak apa ya membawa bebanku dan tanggung jawab aku gitu. Terus juga mental pasti di mental fisik itu pasti uang boleh ya tugas ya spring lah apa lah jadi apalagi semester 6 ini kan sebenarnya ada satu mata kuliah namanya independen, yang tiba-tiba ternyata independennya bukan mata kuliah doang, tapi mostly Sampai mata kuliah sebentar ini kita independen gitu. Oke, menurut kalian nih, semua ini tuh masih ada di batas yang sehat atau enggak? Di balik cerita kalian tadi stres, kurangnya waktu tidur, dan lain sebagainya, menurut kalian itu masih batas yang sehat atau enggak buat diri kalian sendiri?
Kalau menurut aku enggak ya. Karena kayak dari kita udah berbanyak waktu tidur aja, dan jadinya tuh kalau aku pribadi jadi kemakan juga pun bintang tak kayak aku fokus muda gitu. Dan aku tuh terbilang udah nggak sehat kalau menurut aku pribadi. Karena itu kan jadi mengganggu aktivitas ya, jadinya ke jadwal yang harusnya di kelas pagi gara-gara kurang istirahat kita lebih milih istirahat dulu deh, dibanding kenikahnya di atas dulu deh, dibanding maksain diri gitu. Menurutku tuh masih sehat sih, karena kayak dari waktu ibu diambil pukul gitu, jadi ya nggak sih. Satu suara kah sama kah? Tapi kalau misalnya kau lihat apa ya, sehatnya mungkin secara physically nggak sehat ya. Karena kadang juga bukan cuma kita ketidur yang keambil, makanya juga lupa kan, minta kasih lagi ntar gitu, sesibuk gitu kayak mungkin karena tadi fisik tuh gak merasa jadi kayak diabaikan, jadi sebenarnya itu nggak sehat gitu ya kalau sekali gitu. Cuma kalau dari aku sendiri sih sebenarnya balik lagi, kalau aku sih menanggapi situasi seperti itu lebih ke mungkin transisi kita aja ke pendewasaan kita gitu. Jadi lebih ke mungkin di depan sana tuh pada akhirnya batas gitu yang harus kita pertahankan, dan Part of life aja sih ya, kalau kayak gitu. yes, Jadi dijalanin aja ya, karena ini kan yang kita pilih juga ya. iya, Tapi kalau dibilang sehat nggak sehat sih, jaga sehat ya. sehat ya bener gak sehat, cuman yang minta lagi gitu aja. Pilihannya pasti ada hal yang harus diperlukan. Yes. Dari cerita tata-tata tadi, kita bisa ngelihat kayak misalkan hustle culture itu bukan sekedar soal sibuk, tapi itu tuh tentang tuntutan, tentang tugas-tugas yang terus harus kita jalani, dan gimana seseorang tetap harus bertahan di tengah semua itu. Di episode selanjutnya, aku bakal membahas tentang hustle culture ini bersama psikolog dari sisi psikologis. Terima kasih untuk Teh Yaya dan Teh Apina telah hadir di podcast ini. Sampai bertemu. Bye bye. Bye.